Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Rimbawan. Sebelumnya, kembali lagi bersama dengan saya, Prasna dengan Lyung. Di sini, kali ini kita akan mempelajari yang disebut dengan pixels, di mana pada sebelumnya sudah sempat kita singgungi, dan sekarang kita akan mempelajari lebih dalam mengenai pixels. Nah, pixels memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang beragam-ragam dengan resolusi radiometrik, spasial, spektral, dan temporal yang berbeda-beda. Di mana kalau misalnya kita lihat di gambar di sebelah kiri, di sini ada berbagai ukuran pixel. Yang pertama ada ukuran 0,5 kali 0,5, yang kedua 1 kali 1, yang kedua 2,5 kali 2,5, yang ketiga 5 kali 5, kemudian yang kelima adalah 10 kali 10, yang keenam 20 kali 20, yang ketujuh 40 kali 40, dan yang terakhir 80 kali 80. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa resolusi yang dihasilkan itu akan semakin jelas ketika kerapatan piksel itu semakin tinggi, di mana ketika ukuran piksel semakin kecil dan membentuk semakin banyak piksel yang ada, itu akan memberikan kehalusan gambar yang lebih bagus jika dibandingkan dengan ukuran-ukuran piksel yang lebih besar. Dan hal ini bisa kita bandingkan dari ukuran piksel yang ukuran 80 kali 80 dengan ukuran 0,5 dikali 0,5. Dan juga pixel ini juga merupakan contoh ya di mana kamera handphone kita itu berfungsi dengan menggunakan resolusi spasial dan resolusi radiometrik yang telah kita bahas di video sebelumnya. Nah, kemudian kita di sini juga akan mempelajari bagaimana cara kerja RGB, di mana RGB itu juga memiliki dua pembagian yang berbeda. Yang pertama adalah pembagian multispektral, yang kedua adalah hyperspektral, di mana warna-warna yang dihasilkan bukan hanya terbatas pada tiga macam warna, tetapi berbagai lapisan warna yang tentunya akan berpengaruh dalam pengambilan gambar dalam remote sensing dan juga pemetaan, di mana um, cara bekerja atau cara bekerja dari sebuah contoh pengambilan gambar multispektral adalah dengan mengambil gambar yang bersifat monokrom dan hanya melakukan pemotretan terhadap satu jenis gambar saja. Misalnya warna biru, warna biru ya warna biru saja yang diambil, kemudian warna hijau ya warna hijau saja diambil, warna merah saja yang diambil, dan berikutnya. Hal yang sama pun diaplikasikan dalam hal hyperspektral. Nah, kemudian berbagai jenis pemotretan dengan satu jenis warna kemudian digabungkan dan membentuk satu warna dengan menggunakan bantuan komputer. Nah, perbedaan inti dari multispektral dan hyperspektral, multispektral memiliki jumlah-jumlah warna yang tentunya lebih sedikit dibandingkan dengan hyperspektral. Nah, di sini kita bisa lihat frekuensi yang ditangkap oleh RGB hanya sedikit, sedangkan kalau multispektral itu menangkap warna yang lebih banyak dan tentunya akurasinya lebih tinggi dibandingkan dengan RGB. Dan kemudian ada yang disebut dengan hyperspektral yang tentunya mampu hampir menangkap segala jenis gambar yang ada hingga tentunya um, dan menangkap warna-warna yang bersifat infrared. Nah, salah satu contoh satelit yang menggunakan multispektral ataupun hyperspektral adalah satelit NAOO yang merupakan satelit nano pertama yang diluncurkan oleh Amerika Serikat. Nah, di sini kita bisa lihat contoh band spektralnya di mana warna-warna yang ditangkap seperti coastal, blue, green, red, near infrared, short wavelength infrared, di mana hanya ada pada band 6 dan band 7, kemudian ada panchromatic dan cirrus. Nah, di sini kita bisa lihat panjang gelombangnya sekitar 0,433 sampai dengan 0,453 dengan resolusi spasial sekitar 30 meter, dan yang berbeda resolusi spasial yang digunakan hanya pada band 8 yaitu panchromatic. Baik, eh, hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan saya minta maaf. Dengan akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam rimba.